Nah, sekarang kita masuk di teori yang kedua, Bronsted-Lowry. Nah, pada Arrhenius tadi itu sebenarnya memiliki kelemahan ya. Salah satu kelemahannya, sebenarnya ada beberapa kelemahannya. Nah, cuman yang saya sampaikan di sini pada video ini hanya salah satunya ya. Salah satu kelemahannya adalah asam basa Arrhenius dia menjustifikasi atau menilai asam basa jika senyawa yang mengandung H. Jika senyawa yang mengandung H, H plus dan OH-. Misalnya. Terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau ada senyawa yang tidak memiliki H atau OH? Bagaimana caranya menilai ini sifatnya asam atau ini sifatnya basa? Di situ kelemahan dari teori asam basa Arrhenius. Jadi Arrhenius hanya sebatas menilai sifat asam basa dari suatu zat itu hanya jika mengandung H+ dan OH-. Nah, kalau ada senyawa yang tidak mengandung H+ dan OH-, maka kalau kita pakai teori Arrhenius itu tidak bisa dilakukan, ya. Makanya teori yang kedua ini Bronsted-Lowry. Nah, dia sedikit melengkapi dari teori Arrhenius. Nah, sekali lagi saya katakan teori ini yang saya sampaikan tidak bertolak belakang ya. Tidak bertolak belakang, tapi dia saling melengkapi. Sesuai juga dengan sejarahnya ya. Jadi setelah Arrhenius mengungkapkan teorinya asam dan basa, langsung pada perkembangan berikutnya itu lahirlah teori Bronsted-Lowry, bagaimana asam dan bagaimana basa. Nah, di sini kita silakan diperhatikan Ananda sekalian. Di sini saya ketik bahwa pada teori Bronsted-Lowry asam adalah spesies atau zat yang dalam reaksinya memberikan dan donor sama ya, donor proton. Kemudian basa itu adalah spesies atau zat yang bertindak sebagai penerima akseptor atau akseptor ya, sama ya artinya penerima proton atau akseptor proton. Nah, pertanyaannya apa itu proton? Nah, proton itu adalah yang dinamakan proton adalah H+. Ya, inilah yang dimaksud dengan proton, H+. Jadi pada Bronsted-Lowry hanya terpacu pada H+. Nah, tadi di Arrhenius harus ada OH- dan harus ada H+. Nah, di Bronsted-Lowry tidak pakai lagi istilah OH- dia ya. Dalam bahasanya, tapi tetap masih memakai ion H+. Tapi dia di sini tapi dia teorinya di sini tentang donor ya, donor dan penerima, memberikan dan penerima. Nah, misalnya ya di sini. Misalnya ada reaksi kayak begini ya. Jadi ada reaksi kimia HNO3 misalnya tambah H2O, reaksi bolak-balik ya, itu menghasilkan H3O plus tambah NO3-. Jadi ini reaksi bolak-balik ya. Jadi ada reaksi ya. Jadi ini saya ingatkan lagi, ini adalah simbol reaksi bolak-balik atau kesetimbangan ya. Jadi ada kalau ada simbol begini, ada reaksi ke kanan, ada reaksi ke kanan, ada reaksi ke kanan dan ada reaksi ke kiri ya. Ya. Oke, silakan lihat. Nah, begini caranya ya. Caranya menilai bagaimana asam dan bagaimana basa sesuai teori Bronsted-Lowry. Nah, silakan diperhatikan. Nah, kita lihat dulu reaksi ke kanan. Nah, kalau kita lihat reaksi ke kanan, di sini adalah reaksi. Di sini adalah hasil reaksi. Nah, kita lihat. Pertama kita perhatikan HNO3 ya. HNO3. Nah, ini kan keadaan sebelumnya. Keadaan sebelum itu HNO3 ya. Setelah hasil reaksi kita perhatikan, itu coba diperhatikan baik-baik di sini menjadi NO3-.
menjadi NO3-. Kita lihat di situ dia kehilangan, kalau kita bandingkan dari keadaan sebelum dan sesudah, itu NO3 kehilangan H, sehingga bisa dipastikan bahwa ini NO3 mendonorkan hanya ke H2O, H+, mendonorkan H+. Karena dia mendonorkan, makanya dia bersifat, coba cek apa kalau mendonorkan asam, makanya asam ini HNO3. Jadi begitu cara melihat, menilai suatu ini asam atau ini basa ya. Kemudian kita menilai lagi H2O misalnya. Lihat di sini H2O. Kemudian keadaan sebelumnya ya, keadaan setelahnya ini menjadi H3O+. Jadi yang tadinya H2O menjadi H3O. Jadi bertambah hanya ceritanya. Karena bertambah hanya dari keadaan sebelum dan sesudah, berarti dia menerima atau dia akseptor H+ atau akseptor proton, sehingga menjadi H3. Tapi ada muatannya plus ya, ada muatannya plus. Maka dia sebagai akseptor berarti dia bersifat basa. Bersifat basa. Jadi begitulah caranya menilai kalau dia basa. Sekarang itu reaksi ke kanan. Reaksi ke kanan ya, sudah tadi reaksi ke kanan dari sini ke sini ya. Kita sudah tahu bahwa dalam reaksi ini HNO3 sebagai asam, H2O sebagai basa. Sekarang karena ini reaksi kesetimbangan, kita lihat lagi reaksi ke kiri. Reaksi ke kiri ya. Dari sini ke sini ya, reaksi ke kiri. Kita lihat H3O+ dulu, enggak apa-apa. Di situ H3O, anggaplah kalau reaksi ke kiri, berarti di sebelah kanan itu sebagai keadaan sebelum ya, keadaan sebelum. Di sebelah kiri keadaan sesudah ya, karena ini reaksi bolak-balik ya. Kita lihat H3O+. H3O+ ini erat kaitannya dengan H2O ya. Jadi keadaan sebelumnya itu H3O+. Keadaan sebelumnya H3O+. Keadaan setelahnya menjadi H2O. Berarti ceritanya ini H3O+ berkurang hanya dari H3. Silakan diperhatikan baik-baik, H3O menjadi H2O. Artinya H3O ini memberikan atau mendonorkan H+-nya atau H-nya ke NO3-. Ya. Makanya karena dia mendonorkan, kalau reaksi ke kiri berarti dia bersifat asam ya, bersifat asam. Kemudian setelah kita sudah dapat H3O+ itu asam, kita lihat lagi NO3. Kita perhatikan keadaan sebelumnya NO3- ya, tidak ada hanya. Keadaan setelahnya ingat ya, reaksi ke kiri. Jadi sebelumnya sebelah kanan, sesudahnya atau setelahnya sebelah kiri ya, karena ini reaksi ke kiri. NO3- tidak ada hanya. Setelah reaksi langsung ada hanya menjadi HNO3 ya. Silakan diperhatikan dari NO3- menjadi HNO3. Jadi sehingga yang tadinya tidak ada hanya, setelah reaksi ada hanya, berarti dia menerima proton atau akseptor proton, sehingga NO3 ini bersifat basa. Ya, basa. Ya, jadi begitulah caranya untuk menilai menurut teori Bronsted-Lowry bagaimana asam dan bagaimana basa. Jadi kita tinjau dari apakah dia memberikan proton atau donor proton, ataukah dia bertindak sebagai penerima proton atau sebagai akseptor proton ya. Nggak apa-apa ya, jelas silakan diulang-ulang videonya supaya bisa lihat lebih
lebih jelas lagi, bisa diulang ya. Ya, saya hapus dulu supaya bersih ya. Ya, bisa ditonton ulang saja lagi untuk caranya menilai bagaimana. Nah, kemudian ada apa satu contoh lagi. Ya, contoh berikutnya saya tulis saya di sini adalah HCO3 HCO3- direaksikan dengan HCl reaksi bolak-balik menghasilkan H2CO3 tambah Cl-. Nah, anggaplah ini soalnya ya. Jadi model soal dari menentukan asam basa bronze telur itu adalah seperti ini ya. Jadi ada persamaan reaksi. Biasanya itu persamaan reaksinya reaksi kesetimbangan bolak-balik. Baru kita tentukan dari keempat zat ini, keempat senyawa ini kita tentukan mana asam dan mana basa. Nah, kita tinjau dari definisi asam dan basa Bronsted Lowry lagi ya. Nah, saya ingatkan lagi, asam itu memberikan proton, mendonor proton atau H+. Basa itu bertindak sebagai penerima proton atau akseptor proton atau H+ ya. Nah, pertama, misalnya saya mau tentukan lagi ini asam atau basa, HCO3-. Nah, kita lihat keadaan sebelumnya, HCO3-. Setelahnya itu kita perhatikan menjadi H2CO3. Nah, yang tadinya HCO3- menjadi H2CO3, maka itu hanya ceritanya bertambah ya. Yang tadinya H ini setelahnya itu langsung bertambah jadi H2. Berarti ini menerima proton atau H+. Sehingga kalau dia menerima atau akseptor, berarti dia bersifat basa ya. Berarti ini HCO3 bersifat basa ya. Bersifat basa. Nah, kemudian HCl. Nah, sama juga kalau kita lihat HCl keadaan sebelumnya, sesudahnya. Yang tadinya ini HCl ada hanya satu, setelah reaksi kita tinjau ternyata tidak ada hanya. Makanya jadi sisa Cl- ya, karena dia terlepas dari H. Berarti HCl ini bersifat asam karena dia mendonorkan. Nah, dia kan mendonorkan ceritanya ke HCO3 ya. Dia mendonorkan hanya ke HCO3-. Nah, itu begitu kalau kita tentukan asam dan basanya. Kemudian di sebelah kanan, nah, kita lihat di sini H2CO3 itu hanya 2 setelah bereaksi, keadaan setelahnya itu menjadi HCO3-. Berarti H2CO3 ini mendonorkan hanya ke Cl-. Berarti H2CO3 bersifat asam. Nah, kita lihat lagi ya. Jadi anggaplah lagi ini keadaan sebelum kalau kita mau nilai ini H2CO3 dan Cl-. Jadi di sini keadaan sebelumnya lagi. Jadi kita tinjau apakah ini H2CO3 setelah menghasilkan di sini bagian setelahnya karena reaksi ke kiri. Kita lihat apakah dia donor proton atau akseptor. Nah, kita tinjau ternyata dia mendonorkan ya, karena di keadaan sesudahnya berkurang hanya yang tadinya H2 menjadi HCO3. Nah, karena hanya berkurang, yang tadinya di sini muatannya 0, maka menjadi min ya, karena berkurang H+-nya ya. Karena H+ bermuatan positif. Nah, kemudian Cl-. Yang tadinya Cl- di sini kita tinjau lagi menjadi HCl, artinya H bertambah hanya. Nah, dan kita juga sudah tahu bahwa dia ternyata kalau reaksi ke kiri dia menerima proton dari H2CO3, berarti pasti dia ini bersifat basa. Bersifat basa. Cuma simpelnya begini ya, kalau mau cepat, kalau misalnya di sini basa, pasti pasangannya asam ya, pasti pasangannya asam. Kalau di sini, kalau di sebelah kiri asam, pasti pasangannya di sebelah kanannya basa. Pasti begitu ya. Tidak mungkin pasangannya asam dengan asam, basa dengan basa. Itu supaya cepat.
Saya tadi ini kenapa penjelasannya kenapa agak lama, karena saya jelaskan dulu supaya secara detail supaya semoga semoga bisa paham betul maksudnya. Untuk simpelnya kayak begitu. Jadi ketika didapat di sebelah kiri bersifat basa, berarti pasti pasangannya HCO3- kan pasti pasangannya H2CO3. Jadi pasti ini asam dia supaya cepat dalam mengerjakan soal nanti. Kemudian HCl, kita sudah tahu bahwa dia asam, berarti pasti ini pasangannya Cl-, pasti dia ini bersifat basa. Jadi begitulah cara menentukan asam dan basa menurut Brosset-Lowry. Kemudian di dalam soal juga terkadang ditanyakan mana pasangannya, mana pasangan asam basanya atau pasangan konjugasinya ya. Asam basa konjugasi. Di sini kita menentukan asam basa konjugasi. Ya. Dalam menentukan pasangan asam basa konjugasi, biasanya soalnya begitu ya. Jadi anggaplah ini soal ya, soal ini yang kedua. Satu soalnya kita mau tentukan pasangannya atau asam basa konjugasinya mana? Asam basa konjugasi. Berarti yang merupakan pasangan asam basa atau asam basa konjugasi sama ya. Konjugasi ini pasangan ya. Yang pasangan itu adalah yang sebelah kiri basa, berarti sebelah kanannya asam. Jadi yang pasangan asam basa konjugasi yaitu adalah HCO3- dan H2CO3. HCO3 sebagai basa, H2CO3 sebagai asam. Jadi caranya membedakan pasangan itu harus memang yang sejenis ya, tidak jauh beda. Yang di sebelah kiri misalnya HCO3-, sebelah kanan H2CO3. Karena kan pasti sifatnya jika di sebelah kiri basa pasti sebelah kanannya asam. Itu pasangan ya. Jangan pasangkan misalnya basa yang di sini HCO3- dengan asam di sebelah kiri. Harus satu di kiri asam atau basa dan satu berpasangan dengan yang di kanan juga asam dan basa ya, kayak begitu. Makanya saya kasih contoh. Jadi jika ditanyakan asam basa konjugasi, maka ini jawabannya HCO3- dan H2CO3. Ini saling pasangan asam basa atau dikasih istilah asam basa konjugasi istilahnya ya. Kemudian kalau disuruh lagi selain ini ada lagi ini HCl dengan Cl- ya, HCl dan Cl-. Pasti mirip-mirip ya. Yang pasangan itu pasti mirip-mirip. CO3. Cuma mungkin dia terletak perbedaannya pada jumlahannya. Jumlah H+-nya ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit. Sini HCl asam. Sini Cl sebagai basa. Jadi ini adalah satu pasangan. Di mana-mana pasti asam selalu lebih banyak H-nya daripada basa. Kita lihat di sini ya yang pasangan. Misalnya ini yang di atas ini asam hanya 2, basa hanya 1 ya. Selalu lebih banyak hanya asam daripada basa. Tapi sama yang di belakangnya CO3. Jadi kayak sejenis hampir mirip lah. Begitupun juga ini yang di bawah ini yang kedua, pasangan yang kedua, asam itu ada hanya 1, sedangkan basa tidak ada hanya. Jadi selalu lebih banyak hanya asam daripada basa dan mendekati sejenis sama-sama Cl ya di belakangnya. Ya. Kemudian sedikit lagi kalau kita tentukan lagi ini tadi pasangan asam basa, berarti yang pasangan asam basa di sini adalah HNO3 dan di sebelah kiri asam, sebelah kanannya harus basa NO3. NO3- ya, sorry. NO3-. HNO3 sebagai asam karena hanya 1, sedangkan NO3- tidak ada hanya, jadi dia bersifat basa. Kemudian yang pasangan berikutnya adalah antara H2O dan H3O+ ya, H3O+. H2O ini bersifat basa. Karena dia basa di kiri ya, berarti yang di kanannya harus pasangan dengan asam di sebelah kanan. H3O+ asam. Dan memang kita lihat sendiri bahwa asam selalu lebih banyak hanya 3 dia asam, sedangkan basa hanya 2. Tapi dia agak mirip-mirip ya, sama-sama O-nya di belakang.
sama-sama ada O yang di belakang. Jadi begitulah cara menentukan asam dan basa dan cara menentukan pasangan asam basa ya. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan di dalam teori Bronsted-Lowry itu biasanya model-model soalnya kita disuruh mencari pasangan asam basa atau asam basa konjugasi ya. Jadi silakan ditanyakan di komen jika ada yang belum dipahami dalam menentukan asam basa konjugasi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke teori yang terakhir yaitu teori Lewis.